Hari ini kami itu menghadirkan 3 orang ya ahli. Gitu. Pertama itu ahli anak, kemudian kedua psikolog, dan kemudian ketiga itu ahli digital forensik. Nah, kemudian mereka adalah orang-orang yang kredibel dan tahu tentang konteks gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya dapat dikualifikasikan orang memang tepat untuk menyangkal dari dalil-dalil yang telah ada selama ini gitu kan. Nah, jadi itu tujuannya untuk mencernihkan dari suatu teks-teks yang ada selama ini. Jadi lebih memberikan perspektif pada hakim terkait dengan dalil-dalil yang terdahulu yang sebenarnya kami bantah. Nah, jadi itu sih para ahli yang kami ajukan ya. Oleh sebab itu makanya cukup kredibel bagi kami untuk mengajukan mereka, sehingga cukup tepat kalau misalnya hakim nanti ke depan itu dapat menerima dalil-dalil kami. Bantahan soal selingkuhan juga, bantahan soal isu perselingkuhan. Enggak. Ya intinya lebih kepada persoalan ini kan bagaimana memberikan suatu kondisi yang terbaik bagi anak. Lebih pada itu sih sebenarnya. Bang, tadi sebelah sana membantah perihal tentang adanya tindakan mungkin kekerasan atau sebelumnya. Pakar telematika mengatakan ada kontak fisik yang dilakukan dari Baim ke Paula, itu benar? Ya kalau itu kan udah materi persidangan ya, kami nggak bisa masuk ke jauh lebih dari itu gitu. Tapi pada intinya pada saat ini kami itu menghadirkan ahli-ahli yang memang betul-betul kredibel terkait dengan itu. Jadi kami menguatkan apa yang perlu dikuatkan dan kemudian membantah dari sesuatu dalil yang menurut kami itu tidak benar. Itu sebenarnya. Oke? Bang, apakah benar Bang? Tidak setuju katanya akan adanya ahli-ahli seperti forensik dan selanjutnya, karena ini persidangan cerai bukan pidana gitu Bang. Ini kan kaitan dengan bukti-bukti kan gitu. Nah, kenapa ini perlu dihadirkan? Karena gini, terdahulu kan kami sudah katakan bahwa ini kan banyak bukti elektronik kan. Nah, untuk bukti elektronik itu makanya harus diukur secara apakah itu kredibel bukti tersebut, apakah bukti itu adalah mempunyai suatu autentifikasi yang benar gitu kan. Jadi untuk mengukur itu sih sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kami ingin datangkan gitu kan, karena kami itu mengatakan kalau bukti-bukti tanpa adanya pembanding itu tidak kredibel atau tidak valid gitu kan. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk suatu penguat dari suatu dalil dalam suatu permohonan gugatan. Itu kira-kira. Dan Jadi relevan. Videonya hanya sepotong-sepotong Bang, tidak full, katanya biasa juga bisa. Ya itu makanya kita datangkan ahli forensik kan gitu. Itu tujuannya gitu kan. Nah, karena kan dari sekian banyak bukti-bukti yang ada itu kan bukti elektronik gitu kan. Nah, itu tidak ada pembanding. Itu yang kita tanyakan, lebih pada itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak Bang, ya. perihal yang katanya Paula sendiri susah mendapat untuk menengok anak, akses anak yang dimana kan kemarin katanya Baim ke Jogja gitu Bang. Terus sulit. Tahu lagi belum Bang? Kalau ya yang saya tahu ya mungkin akan dicoba untuk ngobrol ya, apakah bisa untuk bertemu dengan anak tersebut. Tapi memang selama ini memang dibatasi atau seperti apa sih Mas? Karena kan Paula kan sempat nulis di story-nya bahwa bilang katanya ketemu anak hanya di sekolah. Gimana nih Bang mungkin? Ya, terkait dengan itu mungkin dicoba nanti ya untuk bisa mempertemukan apakah kedua belah pihak itu bisa memberikan waktu dan kemudian bisa memberikan keluasaan dalam artian gini ya, apakah ada nanti persesuaian waktu gitu dan macam-macam sih gitu ya untuk ketemu dengan anak gitu kan. Nah, terkait dengan itu baru dicoba gitu, terkait dengan itu gitu ya. Nah, jadi tapi pada intinya sekarang kita tuh menghadirkan 3 ahli dan tujuannya satu untuk kepentingan anak, 2
itu untuk kepentingan apakah bukti-bukti tersebut itu memang bisa dikatakan valid dan itu bisa dipergunakan bagi hakim untuk memutus perkara itu kira-kira. Bang, tapi kan udah cukup lama bang, akses untuk ketemu anak susah sekali bang. Ya tadi kan udah kan disebutkan. Bang, sidang selanjutnya seperti apa? Juga ngasih ke abang nih terkait pembatasan tersebut bang, yang merasa dibatasi. Ya itu materi di dalam persidangan tadi. Sidang selanjutnya agendanya seperti apa? Agenda selanjutnya bang? Masih ada sidang lanjutan. Kemudian kalau misalnya nanti kita akan diskusikan lagi apakah masih ada saksi fakta atau enggak. Kalau misalnya enggak berarti kita akan lanjut pada kesimpulan. Berarti di hari yang sama ya? Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Tanggal 5. Oke, terima kasih Bang. Oke gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.